Di tengah klaim sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, Israel justru memperlihatkan wajah otoriternya yang sesungguhnya. Ketika Iran melancarkan serangan balasan bertajuk True Promise, publik Israel tak benar-benar tahu apa yang terjadi. Banyak media dilarang melaporkan kerusakan di pangkalan militer IDF dan hanya menyiarkan narasi resmi pemerintah. Semua terkendali. Padahal, menurut jurnalis investigatif Rafir Drucker, kerusakan nyata jauh lebih besar. Ia menyatakan, orang-orang tidak menyadari betapa tepatnya tindakan Iran dan seberapa besar kerusakan yang mereka sebabkan. Ia menyebutkan, banyak serangan rudal terhadap pangkalan strategis yang tidak pernah dilaporkan. Bahkan akun resmi pemimpin tertinggi Iran Khamenei di X menyatakan, rezim Zionis hampir bertekuk lutut di bawah pukulan Republik Islam, Israel dihancurkan. Namun rakyat Israel dan dunia dibiarkan buta. Sensor ketat diberlakukan. Bahkan, RT melaporkan, klaim seperti Israel was crushed tak pernah tampil di media lokal. Demokrasi seharusnya terbuka pada kebenaran, bukan menutupi fakta demi menyelamatkan citra rezim. Israel ingin dunia percaya mereka menang, padahal dalam diam, mereka sedang bertekuk lutut. Tapi di balik sensor ketat itu tersembunyi kejahatan yang jauh lebih gelap dari agresi ilegal hingga teror terhadap keluarga Jenderal Iran. Akun analis keamanan Grove Green UK menyatakan tegas bahwa terlepas dari pendapat tentang rezim Iran, serangan Israel melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Pembelaan diri tidak membenarkan perang pendahuluan. Artinya, serangan yang diklaim sebagai preemptive strike oleh Israel tidak memiliki legitimasi hukum apapun di mata dunia. Israel menyerang wilayah kedaulatan negara lain tanpa deklarasi perang, tanpa bukti ancaman langsung, dan tanpa mandat internasional. Ini bukan tindakan defensif. Ini murni untuk kolonialisme gaya baru. Namun yang paling mengejutkan bukan sekadar rudal dan drone, melainkan cara-cara teror yang dilakukan terhadap pejabat tinggi militer Iran. Laporan intelijen Iran menyebut bahwa agen Mossad telah menyusup ke dalam negeri dan mengirimkan surat-surat ancaman ke rumah para jenderal. Surat-surat itu ditaruh diam-diam di bawah pintu, berisi ancaman eksplisit. Jika mereka tidak merekam video yang menyatakan akan menggulingkan pemerintah Iran, maka istri dan anak-anak mereka akan dibunuh. Bahkan sejumlah jenderal juga menerima panggilan telepon langsung dari operator Mossad yang mengancam akan menghapuskan garis keturunan mereka dari muka bumi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tak satu pun dari jenderal yang diancam menyerah. Mereka berdiri bersama bangsanya dan tidak satu pun merekam video pengkhianatan seperti yang direncanakan oleh Zionis. Rencana untuk membuat kekacauan internal pun gagal total. Ia menunjukkan bukan hanya keberanian militer Iran, tetapi juga kebobrokan moral strategi perang Israel. Tapi di balik runtuhnya reputasi militer itu, yang lebih memalukan adalah kegagalan diplomatik Israel, sampai-sampai mereka harus diam-diam memohon gencatan dan menawarkan konsesi yang selama ini mereka tolak mati-matian. Laporan Wall Street Journal mengungkapkan bahwa para pejabat Israel secara tertutup telah meminta para perantara Arab untuk menyampaikan ke Iran, Israel ingin segera mengakhiri perang. Sumber dari Amerika Serikat bahkan menyebut, permintaan itu disertai dengan konsesi mengejutkan. Israel bersedia mendukung pencabutan sebagian sanksi terhadap Iran, termasuk terkait ekspor minyak ke Cina. Ini bukan kemurahan hati, ini adalah bentuk kepanikan diplomatik akibat kerusakan yang tak bisa lagi ditutupi. Yang lebih mengejutkan, kegagalan Israel ini turut berdampak ke front lain, yaitu Gaza. Para pengamat mencurigai bahwa kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang tampaknya menguntungkan Palestina sebenarnya adalah hasil tekanan dari Iran. Jika Iran tak menyetujui gencatan senjata paralel, maka tekanan terhadap Israel di dunia front akan makin menghancurkan.